cakrawala budaya melekat bangsa ini, bangsaku, bangsa Indonesia. Didikan kolonial kompeni Belanda berabad-abad lamanya melahirkan jiwa mentalitas bangsa penjilat demi kepentingan personal individu. Rela mengorbankan harga diri bangsa dan negara, sanggup khianat. Bajingan antek-antek kompeni mentalitas pejabat negara korup, pengkhianat bangsa dan negara, tertanam kuat sebagai budaya yang melekat mendarah daging hingga abad modern orde reformasi saat ini. Kejamnya sungguh sangat luar biasa pada rakyat bangsa ini, melebihi PKI, pengkhianat bangsa dan negara. Sekian lama Indonesia merdeka. Diakui atau tidak, ini nyata dan harus diakui. Harus diakui bahwa sistem pemerintahan tata negara bangsaku bangsa Indonesia tersusupi pejabat negara moral mentalitas rata-rata sifat dan watak manis, ular berbisa, antek-antek kolonial kompeni berjiwa PKI yang kejam. Sadis, tidak memandang manusia sebagai manusia. Suka adu domba, provokatif, dan dusta pembunuh darah dingin. Suka bikin rakyat negeri bangsaku bangsa Indonesia miskin menderita seumur hidup. Inikah wujud sistem pemerintahan tata negara negeri bangsaku yang demokratis, yang sesuai ideologi bangsa, konstitusi dasar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tidak inginkah kalian rakyat bangsa ini hidup sebagai manusia? Maklumat kemerdekaan bangsa Indonesia 1945 bahwa kedaulatan negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan tirani monarki sistem pemerintahan tata negara yang dianut bangsa Indonesia. Konstruksi negara kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan dan ditetapkan hanyalah teoritis konseptual yang dipaparkan para pejabat negara elit bangsaku bangsa Indonesia yang korup jiwa antek-antek kompeni sebagai pepesan kosong kado istimewa bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia yang selalu tertindas dengan kemiskinan, penderitaan tak bertepi. Kemakmuran dan hidup mewah hanyalah milik mereka para petinggi pejabat negara dan para koruptor antek-antek kompeni berjiwa PKI keparat bikin rakyat melarat. Untuk kalian, rakyat bangsaku bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, apa yang kalian dapat rasakan? Adakah kemakmuran yang dirasakan? Adakah rasa keadilan untuk kalian? Apakah terpikir oleh mereka nasib kalian para pejabat negara yang korup antek-antek kompeni dan para pemimpin bangsa ini? Kapan kalian sadar akan hal itu? Rakyat negeri bangsa Indonesia tertipu janji palsu pejabat negara korup, elit politik antek-antek kompeni berjiwa PKI. Data empiris faktual akademis dapat dibuktikan dan terbukti bahwa sistem pemerintahan tata negara di Indonesia dari level paling bawah hingga paling atas hakikatnya menjurus tirani monarki yang terselubung berbalut republik. Kekuasaan yang turun-temurun hingga anak cucu menantu, elit petinggi pejabat negara pada dasarnya tidak pernah rela apabila jabatan struktural sistem pemerintahan tata negara lepas dari genggaman dan terisi oleh yang lain. Bila perlu sampai mati, deal-deal kesepakatan dirumuskan demi kelestarian dinasti anak cucu menantu. Orang-orang pikun dan loyo pada mantan petinggi pejabat negara merasa sebagai warga negara kelas 1 yang harus dipentingkan dalam sistem pemerintahan tata negara. Anak cucu menantu petinggi pejabat negara harus dan dapat jadi pejabat negara. Kualitas kapasitas moral, mentalitas, dedikasi intelektual bukan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Kultus individu, dukungan propaganda orang-orang konyol, penjilat bermuka dua, munafik, pengkhianat bangsa. Nilai toleransi kultus individu bagi bangsa Indonesia merupakan barometer mencapai tujuan. Ritual yang harus dipenuhi sebagai syarat dasar menipu rakyat. Senyum pahit pantas saya berikan pada mereka wujud apresiasi bagi petinggi pejabat negara yang suka korup, antek-antek kompeni berjiwa PKI, keparat berhati bangsa. Sampai kapan batas waktu kesabaran rakyat bangsa Indonesia mampu bertahan dilecehkan naluri busuk para koruptor petinggi pejabat negara antek-antek kompeni berjiwa PKI? Sampai kapan? Atau kalian rakyat bangsaku bangsa Indonesia yang pengecut? Sakit memang sakit bila dirasakan rakyat bangsa Indonesia. Alokasi subsidi kalian rakyat bangsaku dikebiri, tetapi untuk mereka elit pecundang perampok uang rakyat jadi prioritas utama. Berapapun kos operasional budget anggaran dengan alasan sakit dan kemanusiaan. Pertanyaan saya, masih pantaskah koruptor disebut manusia? Masih pantaskah mereka? Negara berduka bila mereka para koruptor, orang-orang yang tidak penting dan dipentingkan, antek-antek kompeni berjiwa PKI bangsa ini sakit dan menderita apalagi mati. Adakah hak bagi koruptor sehingga negara berduka? Namun apabila kalian yang sakit dan menderita, bahkan mati sekalipun, siapa yang peduli? Siapa? Untuk kalian rakyat bangsa ini, bangsa Indonesia, dengar baik-baik. Dan diingat
pesan saya sebagai himbauan. Bila kalian sakit, rakyat negeri bangsaku bangsa Indonesia butuh kos anggaran operasional hingga 50 juta. Silakan ikuti langkah mereka orang-orang sesat, bajingan antek-antek company. Ada anggaran negara untuk itu. Sebab negara Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Pertanyaan saya, adakah ahli ekonomi di seluruh dunia yang sanggup menghitung pendapatan per kapita rakyat bangsaku, bangsa Indonesia? Hingga ada kebijakan anggaran negara khusus bagi koruptor bila sakit atas nama kemanusiaan. Masih pantaskah koruptor disebut manusia? Saya ulangi. Masih pantaskah koruptor disebut manusia? Koruptor dimanja, rakyat semakin menderita. Aneh bin ajaib, rasa keadilan negeri bangsaku, bangsa Indonesia. Lihat senyum mereka, tatap mata mereka dalam-dalam, orang-orang kuat, para pecundang pejabat negara korup bangsa ini. Ada dua opsi pilihan hidup berbangsa dan bernegara bagi kalian rakyat bangsa Indonesia. Opsi pertama, sistem pemerintahan tata negara penuh koruptor, antek-antek company, konsekuensi kalian rakyat bangsaku, bangsa Indonesia tetap miskin dan menderita. Opsi kedua, revolusi reformasi bila keadilan hukum tidak memenuhi rasa keadilan sesuai norma kaidah hukum Pancasila Undang-Undang Dasar 45 secara utuh konsekuen. Sulit dipahami bahwa masa depan bangsa Indonesia untuk lepas dari cengkeraman penjahat negara koruptor bangsa ini, penjahat negara yang telah menyatu dengan prinsip-prinsip kolonial komunis bangsa sifat watak petinggi pejabat negara yang korup, penjajah bangsa dan negara rakyatnya sendiri. Hidup mewah pesta pora di atas penderitaan kemiskinan rakyatnya adalah hobi lazim paling disukai. Pejabat negara korup, setan bermuka malaikat, berhati iblis. Pertanyaan saya, kenapa sikap rakyat bangsaku, bangsa Indonesia keloyo? Mengapa jiwa pengecut jadi pilihan rakyat bangsa ini? Di manakah harga diri rakyat bangsa ini? Apa yang seharusnya dilakukan rakyat bangsa ini? Demikian referensi singkat sebagai semangat hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat negeri ini. Rekonstruksi ulang sistem pemerintahan tata negara yang berdaulat menuju masyarakat Indonesia dinamis sesuai cita-cita proklamasi tata nilai norma-norma Pancasila Undang-Undang Dasar 45 yang sesungguhnya. Persepsi bangsa yang tertipu jadi palsu, dikhianati bangsanya sendiri. Call center 0812 28 29 7701 0877 11 92 9432. Sekian, terima kasih.